Puji Tuhan, saudara, kita kembali beribadah masih dalam rangka kematian Yesus, penguburan dan kebangkitannya. Setelah Yesus bangkit selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Kita akan belajar tentang salah satu penampakan dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Untuk itu kita landasi terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca Injil Matius pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amini ya, ayat-ayat ini ya. Di sini 2-3 orang berkumpul, kita yakin Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita akan melihat bagaimana caranya supaya semua itu dapat terjadi secara nyata, bukan cuma sekedar impian saja. Kita tahu bahwa Tuhan itu dalam mengerjakan segala sesuatu pasti pakai ada rencana. Bukan cuma manusia. Kalau manusia mengerjakan sesuatu tanpa rencana, berarti dikatakan dia itu sedang merencanakan kegagalan. Apalagi Tuhan. Dia punya pola pikir, pola kerja. Dia punya rencana di dalam semua programnya. Termasuk setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan itu punya program untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tidak sembarangan. Di dalam menyelamatkan itu tidak sembarangan. Tuhan berbicara, tapi manusia nggak mengerti. Kemudian Tuhan menuliskan, firman tertulis. Manusia tetap nggak ngerti juga. Dan pada akhirnya dia turun sendiri. Firman jadi manusia. Tapi manusia tetap tidak mengerti. Terbukti waktu Yesus turun sebagai manusia, dia banyak mengajar. Ada 12 murid yang utama. Ada beberapa murid, 70 murid yang levelnya kedua, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ternyata yang 12 murid itu pun seringkali kita tidak mengerti pola kerjanya Tuhan. Terbukti waktu Tuhan Yesus mati, mereka bingung. Mereka berpikir Mesias datang itu untuk memerdekakan Israel dari penjajahan. Waktu itu penjajahan Roma. Israel pernah mengalami kejayaan waktu zaman Raja Daud, Raja Salomo. Tapi setelah itu terus merosot sampai akhirnya pecah, dibagi 2, kemudian dua-duanya hancur, dijajah oleh Asyur dan dijajah oleh Babel. Kemudian dilanjutkan Media Persia, Yunani, dan akhirnya waktu Yesus datang itu dijajah oleh Romawi. Orang-orang Israel menganggap Mesias itu datang akan memerdekakan. Sebagai pahlawan yang luar biasa, menghancurkan Romawi, Israel kembali merdeka. Itu yang ada di dalam pola pikir orang Israel. Mereka tidak tahu rencana Tuhan. Tuhan itu merencanakan kemerdekaan bukan sekedar kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain, tapi kemerdekaan dari dosa. Nah, di dalam kondisi seperti ini, kita melihat
kejatuhan, ya. Waktu dia mati semua bingung, tapi kematiannya ternyata kematian yang dahsyat. Kemudian waktu dia dikubur 3 hari 3 malam, dia pergi ke roh-roh yang dalam penjara zaman Nuh dan sebagainya. Kemudian sewaktu dia bangkit, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kuasa maut dipatahkan. Hari ini beberapa minggu ini kita akan berbicara mengenai penampakan Yesus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar mengenai penampakan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita buka Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Judul perikopnya apa ya di situ? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, di dalam Markus pasal yang ke-16, saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita baca yang Lukas 24 ini, supaya kita terarah kepada rencana Tuhan untuk menolong kita selagi kita mengalami kesulitan persoalan hidup di dalam dunia, ya. Di dalam Markus pasal yang ke-16, saya bacakan dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Coba tolong disimak. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan salah satu dari murid 12 itu, bukan. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang apa? Berkabung dan menangis. Padahal sudah dikasih tahu, Yesus itu mati, nanti hari ketiga akan bangkit, hidup lagi. Ini malah berkabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini kisah yang nanti akan kita baca, Lukas 24, ya. Perjalanan Kleopas dan temannya pergi ke Emmaus. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Di persoalan bersama orang-orang percaya waktu itu, walaupun kurang lebih 3,5 tahun, Yesus itu mengajar, ulang-ulang mengatakan program dan rencananya, mereka tetap tidak mengerti, tidak paham. Hingga waktu Yesus dikubur, mereka sedih berkabung. Kan waktu Yesus sudah bangkit pun mereka masih sedih dan berkabung. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti. Waktu Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena mengatakan mereka tetap tidak percaya. Setelah Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri pada siapa? Ke muridnya, Kleopas dan siapa? Orang temannya. Mereka tetap tidak percaya. Apa rencana Tuhan dalam semua ini? Ya, kita akan melihat bagaimana caranya dan kenapa Yesus kok menampakkan diri pada Maria Magdalena, kemudian baru Kleopas. Kok bukan Petrus, kok bukan Yohanes dan yang lain-lain? Tentu ada maksudnya. Tuhan tidak pernah sembarangan di dalam menampakkan diri. Di dalam semua programnya, Tuhan itu punya rencana yang sangat luar biasa. Ya, jadi ayo sekarang kita lihat detail daripada perjalanan Kleopas dan temannya dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Lukas 24 mulai ayat 13. Pada hari itu juga, ini pada hari pertama, seperti waktu
Tuhan menampakkan diri pada Maria Magdalena, ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ini kurang lebih 11 kilo, ya, kilometer. Dan mereka, perhatikan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan apa? Muka muram. Mereka sedih, mereka susah, mereka berkabung, harapan mereka sia-sia, seolah-olah mereka percaya Yesuslah Mesias, seharusnya membebaskan bangsa Israel. Ternyata yang terjadi apa? Malah mati. Walaupun sudah dikasih tahu setelah mati Yesus bangkit, mereka tetap nggak percaya, mereka tetap sedih. Waktu ada yang memberitakan bahwa Yesus bangkit, mereka tetap tidak percaya, mereka tidak mengerti. Kita lanjutkan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus pada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Mereka sudah melihat mujizat-mujizat Yesus. Bukan cuma perkataan, itu perbuatannya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkan dia. Ini menyebabkan mereka sedih, termasuk murid-muridnya. Perhatikan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Kleopas dan temannya ini pergi ke Emmaus. Padahal sudah mendengar kesaksian dari Maria Magdalena. Nah, apa bisa terjadi seperti ini? Apakah Tuhan sembarangan? Tidak. Tuhan punya rencana yang sangat indah. Ya, jadi di sini kita bisa melihat suatu pelajaran yang telah kita baca tadi dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ya, dikatakan ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mereka sudah sering mendengar ini. Bahkan Matius menuliskannya. Tapi Matius pun juga susah, bingung. Apa Mesias yang diharapkan bisa memerdekakan bangsa Israel malah mati? Walaupun bangkit, mereka tetap tidak percaya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi pikiran mereka. Sehingga mereka tidak percaya. Tapi di sini kita bisa belajar. Tuhan itu begitu baik, luar biasa. Dia sudah pernah katakan ini dan ditulis oleh Matius.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Walaupun 12 murid, 70 murid, banyak orang percaya, tidak percaya, tidak mengerti, matanya tertutup, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia baik luar biasa. Ada amin enggak? Ya, walaupun kita enggak mengerti rencana Tuhan, hidup di dunia serba sulit, serba tidak memungkinkan, tapi Yesus tetap Yesus, penuh kasih. Kenapa dia turun dari sorga? Kalau bukan untuk menyelamatkan. Dan dia rela berkorban, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, membayar lunas menghutang dosa dan kesalahan kita. Di sini kita akan melihat, ya. Tadi nanti kita lanjutkan. Tadi di dalam ayat yang ke-13 dan 14 dan seterusnya dikatakan, ya, waktu 2 orang dari murid-murid itu, yaitu Kleopas dan temannya, itu jalan dari Yerusalem pergi ke Emmaus, jaraknya 7 mil atau kira-kira 11 km. Apa yang mereka lakukan? Sepanjang perjalanan mereka ngapain? Perhatikan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan apa? Bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi di sini ada sesuatu hal yang luar biasa. Apa? Kleopas dan temannya itu, walaupun sama-sama dengan yang lain tidak percaya, tetapi mereka tetap setia mengelilingi Yesus. Mereka tetap memiliki harapan, walaupun harapannya sudah hilang. Kalau kita punya harapan, kemudian harapannya pupus, tidak jadi, banyak di antara kita, percuma percaya pada Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 66 jelas sekali, ada banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Karena perkataan Yesus yang keras. Banyak yang dilakukan Yesus itu tidak mereka pahami. Tapi Kleopas dan temannya itu di sini. Itu tuh mereka walaupun dalam kondisi sedih, mukanya muram, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mempercakapkan apa yang telah terjadi. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka membicarakan Yesus itu disalib loh. Waktu itu jam 12 itu atau ada 8 gelap pekat selama 3 jam. Kemudian terjadi apa? Gempa bumi. Jadi apa lagi? Tirai bait suci belah, kuburan-kuburan terbuka dan sebagainya. Mereka memperbincangkan itu. Bahkan waktu Maria Magdalena melihat kubur itu kosong, dia memberitakan, mereka tetap tidak percaya, tetap tidak mengerti. Mata mereka tertutup, pikiran mereka tertutup. Tapi satu hal, mereka itu tetap setia pada Yesus, tetap memiliki satu pengharapan, walaupun pengharapan itu pengharapan yang mustahil. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Abraham. Abraham tuh dapat janji, kamu keluar dari Ur Kasdim, pergi ke suatu tempat, kamu akan mendapatkan tanah negeri, kamu akan dapat anak di suatu bangsa. Ditunggu 10 tahun, tidak terjadi. Mereka salah dengan pakai cara dunia, buat Ismail. Mereka diundur 13 tahun. Nah, akhirnya setelah 25 tahun baru janji Tuhan terpenuhi. Nah, di sini kita bisa melihat Tuhan itu melihat imannya Abraham. Lalu percayalah Abraham, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham duduk di bawah lontar bantin. Waduh, semakin gak mungkin, semakin mustahil. Tadinya janji itu diberikan dia umur 75, Sarah umur 65.
sekarang udah umur 99 sama 89. Semakin tidak mungkin. Tetapi Abraham tetap percaya. Tetap menanti. Dan akhirnya janji Tuhan terpenuhi. Demikian juga dengan Kleopas dan temannya ini. Dalam kondisi susah, mereka meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus, berjalan, dan bercakap-cakap, bertukar pikiran tentang apa? Tentang Yesus, tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Walaupun mereka tidak mengerti, matanya tertutup, ada yang menghalangi. Tapi Yesus ingat akan kata-kata yang pernah dikatakannya dan ditulis dalam Injil Matius 18 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, semua orang yang percaya itu akan menerima kuasa. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Asal ada kesepakatan, 2 atau lebih, itu minta apa saja akan dipenuhi. Menurut ukuran dunia mustahil. Tapi bisa nggak kita percaya? Nah, satu lagi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan di sini Yesus membuktikan. Kleopas dan temannya itu memperbincangkan mengenai semua yang terjadi tentang Yesus. Hati mereka tetap ada pada Yesus. Mereka tetap percaya pada Yesus. Mereka tidak mengundurkan diri seperti murid-murid yang lain dalam Yohanes 6 ayat 66. Walaupun mereka menghadapi kemustahilan, mereka tetap percaya. Mereka tetap berbincang, muka-muka muram. Tapi Yesus tidak pernah ingkar janji. Apa yang Yesus lakukan? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, berbincang tentang aku, itu aku di tengah-tengah. Yesus hadir. Yesus hadir di tengah-tengah Kleopas dan temannya. Karena Kleopas dan temannya ini sedang apa? Bercakap-cakap, bertukar pikiran, berkumpul dalam nama Yesus. Berbicara tentang Yesus. Walaupun mereka nggak mengerti. Jadi kita melihat bagaimana ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Luar biasa nggak? Yesus menepati janji nggak? 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, berbincang tentang Yesus. Walaupun kita mungkin tidak mengerti, walaupun pengharapan kita banyak yang belum terpenuhi. Apa mungkin seperti ini? Seperti Abraham. Apa mungkin aku sama Sarah punya anak? Tapi Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita, kepercayaan kita, walaupun kita tidak mengerti. Yesus akhirnya datang. Walaupun Kleopas dan temannya tetap tidak mengerti kalau itu Yesus. Mereka bercakap-cakap. Kleopas dan temannya bercakap-cakap, sekarang bercakap-cakap dengan Yesus. Walaupun Yesusnya itu tidak mereka pahami. Puji Tuhan ya. Yesus tetap memenuhi janjinya ya. Setelah bercakap-cakap, Kleopas menceritakan apa yang terjadi. Apa Yesus diam saja? Tidak. Yesus membukakan mata hati mereka. Tapi sebelum mereka mengerti, Yesus menjelaskan terlebih dahulu. Ini yang harus kita pahami. Walaupun kita tidak mengerti, janji Tuhan belum terpenuhi. Kalau kita tetap setia, nanti Tuhan akan memberikan penjelasan. Kita lihat ya, di ayat yang ke-25 dari Lukas 24. Apa yang Yesus lakukan? Perhatikan. Lalu ia berkata kepada mereka. Apa kata Yesus? Hei kamu orang bodoh, mencela. Jangan ya. Kalau Yesus mencela kita, jangan marah ya. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu.
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Yang kamu lihat itu kemuliaannya. Tapi kamu nggak tahu kalau sebelum kemuliaan itu harus mengalami penderitaan dulu, kesengsaraan dulu, menebus dosa dulu. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus mencela kita. Kalau Kleopas dan temannya itu marah, dicela, mereka kabur pergi, mereka tidak akan mendapat apa? Penjelasan. Yesus kan juga di sana, tidak dimengerti ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Gitu kan ya. Walaupun nggak ngerti, mereka sudah mendapatkan penjelasan. Penjelasan dari siapa? Langsung Yesus, tapi mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Jadi jangan malu ya untuk mendapatkan penjelasan. Yesus sendiri yang berbicara, mungkin lewat mulut seorang hamba Tuhan. Tapi yang pasti, Yesus akan mencela kita, Yesus akan menjelaskan. Kemudian kita lihat cerita berikutnya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini bukan Yesus, cuma teman perjalanan. Sama-sama Yesusnya orang ini, ya, mereka nggak tahu kalau itu Yesus, mau melanjutkan. Tapi puji Tuhan saudara, mereka tetap memiliki kasih Kristus. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Mereka itu penuh kasih, walaupun orang ini mencela loh. Kan orang ini mencela toh, menyakiti hati mereka. Walaupun kemudian menjelaskan, tapi orang ini mau melanjutkan perjalanan. Jangan, udah malam. Zaman dulu nggak seperti sekarang, nggak ada lampu, ya, lampu jalanan nggak ada. Jadi, udahlah, menginap dulu di sini. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus mau mengundang kita. Yesus yang telah mencela kita. Yesus yang telah menjelaskan pada kita. Tapi kita penuh kasih pada orang yang menjelaskan itu tadi. Mereka mengundang. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Jadi Yesus dikasih makan ya. Mereka juga tidak memberi tumpangan saja, tapi juga memberi makan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Begitu mereka mengenal dia, apa terjadi? Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini penampakan kepada Kleopas dan temannya. Karena apa? Karena mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang Yesus. Mereka menceritakan pada Yesus. Waktu mereka dicela, mereka tetap setia, mengundang Yesus, mau memberikan Yesus makan. Dan akhirnya mereka bukakan semuanya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini hari ini sudah malam. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukan seorang kepada yang lain. Berarti bertukar pikiran tetap ya. Mereka tadinya nggak mengerti. Ada seseorang menjelaskan. Ternyata orang itu ternyata Yesus sendiri. Mereka tetap bertukar pikiran. Mereka tetap berdua sehati sepikir. Di dalam bertukar pikiran. Di dalam nama Yesus. Dan Yesus janji. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir. Kita mau nggak? Dalam kehidupan kita bertukar pikiran. Kita bercakap-cakap tentang Yesus. Walaupun kita menghadapi hal yang mustahil,
Tapi percayalah, Yesus akan menjelaskan. Walaupun dia mencela kita dulu. Dan kemudian dia menampakkan diri. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mereka terus memperbincangkan, mereka bersyukur, berterima kasih, karena mereka telah melihat Yesus. Kalau Maria Magdalena cuma melihat Yesus, tapi tidak mendapatkan penjelasan. Mereka mendapatkan penjelasan, dan penjelasan ini amat sangat berharga untuk mereka. Karena murid yang lain, yang 12 murid pun tidak mengerti. Lalu apa yang dilakukan? Sesuatu yang luar biasa mereka lakukan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ingat, ini sudah malam. Mereka tidak tega melihat orang yang tadinya kira orang biasa mau melanjutkan. Sudah malam. Malah mereka sudah malam, mereka tetap kembali ke Yerusalem. Pada waktu sudah malam gelap gulita, mereka tetap berangkat. Kenapa? Kenapa hatinya berkobar-kobar? Mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan mereka tidak mau menunda sampai besok. Berita yang luar biasa. Yesus betul-betul sudah bangkit. Yesus menampakkan diri. Bukan cuma menampakkan diri kelihatan. Tetapi Yesus jalan, berbicara, dan menjelaskan, menerangkan kitab suci. Mereka tadinya tidak mengerti, jadi mengerti. Ini yang harus kita lakukan. Walaupun kita sekarang sedang menghadapi kemustahilan, tapi ayo kita berbincang-bincang dengan antara kita tentang Yesus, dalam nama Yesus. Percayalah, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Yesus di tengah-tengah kita, yang mustahil menjadi kenyataan. Apa yang kita impikan pasti akan terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita sembunyikannya untuk diri kita sendiri, ya. Gitu? Enggak. Hati kita penuh berkobar-kobar untuk memberitakan sukacita ini. Kleopas dan temannya. Malam itu juga berangkat. Kalau menunda semalam juga nggak apa-apa, ya. Besok pagi gitu baru ke Yerusalem bisa, ya. Mereka tidak tahan akan sukacita yang mereka peroleh. Mereka berjalan berdua kembali ke Yerusalem. Dan dikatakan, ya, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi ini murid-muridnya sudah berbicara. Simon juga katanya sudah dapat penampakan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan itu terpenuhi. Semua janji Tuhan yang tertulis dalam firman ini, termasuk yang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Termasuk kalau kita sepakat doa meminta, kita juga pasti akan mendapat. Amin enggak? Juga yakin bahwa kita ini memiliki kuasa kalau kita bersama-sama menjalankan semua apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu nyata, karena janjinya juga sudah nyata. Mau kita belajar seperti Kleopas dan temannya, cakap-cakap, bertukar pikiran tentang Yesus. Walaupun kita tidak mengerti, Tuhan hadir, Tuhan menjelaskan, dan Tuhan memenuhi janjinya. Itu yang akan terjadi supaya kita bisa menjadi saksi. Bukan sembarangan Yesus menyuruh kita jadi saksi. Tuhan pasti akan melengkapi kita. Dan Yesus memberkati. Yuk kita masuk dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih. Kami telah belajar mengenai kematian-Mu, penguburan-Mu, dan kebangkitan-Mu. Dan minggu-minggu ini Tuhan, kami
belajar tentang penampakanmu. Dan penampakanmu itu ternyata sungguh amat sangat luar biasa. Kami belajar dari Kleopas dan temannya. Mereka cakap-cakap dan bertukar pikiran tentang engkau. Dan engkau menepati janjimu. 2-3 orang berkumpul, engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau hadir di tengah-tengah Kleopas dan temannya. Kami percaya, kalau kami pun melakukan hal yang sama, engkau juga hadir bersama-sama dengan kami. Walaupun kami bodoh, lamban, tetapi engkau tetap mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Kleopas dan temannya mendapatkan penjelasan mengenai setiap kebenaran firman yang tidak mereka pahami. Kami percaya kami pun akan mendapatkan penjelasan yang sama. Bukan bahkan lebih daripada itu Tuhan. Engkau pun akan menampakkan diri kepada kami. Dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Dan tolonglah kami supaya kami memiliki kepedulian kepada sesama kami manusia. Kami tidak mau menyembunyikan berita sukacita yang telah Kau berikan kepada kami. Mari Tuhan Yesus, lengkapi kami dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Supaya kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang lain. Supaya kami dapat menjelaskan kepada orang-orang lain mengenai keberadaanmu, kenyataanmu, kekuasaanmu, kasih dan kuasamu itu. Biar seluruh muka bumi percaya, berharap kepadamu, mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua lutut bertelut menyembahmu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Mari Bapa di sorga, kami akan sudahi ibadah kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Kami pegang janjimu. Kami melakukan semua yang Kau perintahkan. Kalau kami terus ditambah dengan penjelasan-penjelasan, pengertian-pengertian, kami akan melanjutkannya kepada orang-orang lain. Kami belajar peduli pada sesama kami manusia, siapapun mereka, keluarga besar kami, tetangga kami, teman kami, semuanya akan kami beritakan mengenai Engkau Tuhan Yesus yang ada untuk kami semua. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Mari Bapak tumpangkan tangan-Mu atas kami, berkati kami, supaya kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, di tempat tinggi dan kudus, namun ternyata juga di tempat yang remuk dan rendah hati. Engkau begitu nyata di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Yesus telah melakukan yang kami tidak bisa lakukan. Mati di atas kayu salib dan bangkit, menebus dosa dan kesalahan kami, dan mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan terus membimbing kami, menolong kami, memunculkan buah-buah Roh, memberikan karunia-karunia Roh. Dengan semuanya ini Bapa, kami akan menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang penuh kasih dan kuasa, kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan. Amin. Tuhan berkati.